Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram al-Muhtaram Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil Segaf, para habaib, para asatidz wabil khusus Al-Habib Alwi bin Mahdar Segaf, wal-Habib Alwi bin Syekh Habib Alwi bin Mahdar Al-Bar, wal-Habib Alwi bin Syekh Al-Bar, Ustaz Irsyad Dato' Wali, para pengurus masjid, hadirin wal hadirat yang semoganya semua kita dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali ya, dari tadi maghrib salat berjamaah sampai membaca maulid Nabi Muhammad SAW sampai isya ya, sebulan sekali. Ini bulan yang ketiga kita baca. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW ini menambah rasa cinta kita kepada Rasul SAW ya. Kita sekali-kali perlu silaturahmi, perlu gabung ya. Ada pepatah Arab menyatakan zur ghibban tazdad hubban, berkunjunglah sekali-kali akan menambah rasa cinta ya. Alhamdulillah, ini kita ada di bulan Safar. Udah bulan Safar, 1 bulan lagi bulan Rabiul Awal ya. Safar itu diambil dari kata safra atau asfar, kuning artinya ya. Karena awalnya orang Arab ketika menentukan bulan ini sedang menguning, daun-daun berjatuhan, gugur. Maka setelah itu ada bulan Rabiul Awal, bulan bersemi. Udah gugur biasanya bersemi. Ada sebagian lagi menyatakan bulan Safar diambil dari kata sifir, dari arti kosong, nol, zero ya, bahasa Inggrisnya zero ya, kosong. Nah, mereka orang-orang Arab jahiliyah mempunyai konsep tasya'um, menganggap bulan Safar ini adalah bulan sial. Kalau udah datang bulan Safar, ini bulan sial. Nah, ini ditepis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan la tayra wala hamah wala safar. Tidak ada kesialan, tidak ada penularan penyakit karena sendirinya, tidak ada kesialan karena burung, tidak ada kesialan karena burung hantu, dan tidak ada kesialan juga disebabkan bulan Safar. Fafirru minal majzum kama tafirru minal asad. Diakhiri hadis ini oleh Nabi, tapi larilah engkau dari orang yang berpenyakit menular sebagaimana larimu dari singa. Artinya hukum ikhtiar, sebab musabab tetap harus dicari ya. Binatang yang tidak berpenyakit digabungkan dengan binatang yang berpenyakit, jadi penyakitan ya. Cuman akidahnya yang paling penting ya. Tidak boleh kita menyatakan si fulan sakit karena ketularan si fulan ya. Karena kalau kita runtut, kambing yang kelima kena tular karena kambing yang keempat, 4 tertular karena yang ketiga karena yang kedua karena yang ke-1 ini dari siapa? Pastinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya tidak menular dengan sendirinya. Tidak ada penularan penyakit karena sendirinya, karena takdir Allah, dengan izin Allah. Dan kita usaha ya, bagaimana cari kesehatan, jaga istirahat, cukup makan ya, olahraga mungkin, makan vitamin dan lain-lain ya. Itu sedikit bulan tentang Safar. Kemudian kita baca juga dalam buku sejarah ya, Dahlan, Syekh Abdullah Dahlan, dalam buku kitab sejarahnya dinyatakan di hari Rabu terakhir Rasulullah SAW akan direncanakan untuk dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi hari Rabu terakhir
Itu Syekh Dairawi dalam kitab apa? Abdul Hamid Kudus Kanzun Najah wa Surur menyatakan 320.000 bala turun di hari Rabu terakhir bulan Safar. Maka ulama melakukan sholat, ya, doa. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan la yuridul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa mereka. Ada yang sholat 4 rakaat, ada yang sholat 6 rakaat. Yang 4 rakaat setiap Fatihah setelah Al-Fatihah baca inna a'tayna 17, kulhu 5, falak 1 kali, annas 1 kali. Dibikin 4 rakaat, 2 salam atau 1 salam. Setelah salam ada doanya khusus. Nah itu barang siapa melakukan itu Allah jaga sampai setahun dijauhkan daripada bala, ya. Ternyata itu, ya, Nabi Muhammad direncanakan dibunuh hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah tapi Rasulullah menepis, ya, Rasulullah justru hijrah dan selamat. Hari Kemisnya tanggal 1 Rabiul Awal tuh. Kemis 1, Jumat 2, 3 apa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad tiba di kota Madinah. Jadi beliau lahir 12 Rabiul Awal, tiba di kota Madinah 12 Rabiul Awal, dan wafat Senin 12 Rabiul. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa, ya. Ya. Nah sedikit nih saya mau baca tentang Zubat sedikit, ya. Ini muqaddimah fi usuluddin, ya. Pembukaan kitab ini diawali dengan berbicara tentang ilmu tauhid, ya, usuluddin. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Syekh Ahmad bin Husain bin Arsalan, ya, Asy-Syafi'i, terkenal dengan Ibn Ruslan. Karangannya disebut dengan Binti Ruslan. Ajib. Namanya matan, ya. Man haqqaqal mutun nalal funun. Kitab ilmu itu banyak. Cuman kita pegang matannya, intisarinya. Kalau intisarinya kita udah kuasain, nanti baru baca syarahnya, baru baca hasyiahnya, ya. Enggak akan habis. Ilmu saking luasnya lautan. Ya, atikullah, atik ba'd. Kau berikan semua milikmu, kata ilmu, aku hanya akan berikan kepadamu sebagian saja. Kita punya waktu kita kasih buat ilmu, umur kita, harta kita, semua berjuang. Tapi tidak mungkin seseorang memiliki semua ilmu. Pasti ada sebagian dia tahu, sebagian dia belum tahu, ya. Nah, apa yang wajib diketahui oleh seorang manusia, seorang muslim, ya? Ma'rifatul ilah biistiqani. Yang pertama-tama harus diketahui oleh seorang manusia, mengenal Tuhannya biistiqani, dengan keyakinan bahwa Allah itu wujud, ya, dengan belajar dengan 3 sifat itu. Sifat wajib, mustahil, jaiz, ya. Wajib sesuatu yang tidak tergambar dalam akal ini, ketidakadaannya pasti ada. Itu hukum akal. Lain wajib dalam ilmu fikih. Wajib kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat ini hukum itu ilmu fikih. Tapi ilmu tauhid yang dimaksud dengan ilmu wajib adalah tidak mungkin akal ini membayangkan ketidakadaannya. La yatasawwar fi aqli adamuhu. Tidak mungkin, pasti ada. Ya. Nanti kebalikan daripada wajib, mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan dalam akal ini keberadaannya, nah, itu mustahil. Kalau mungkin ada, mungkin tidak ada, namanya jaiz, boleh-boleh saja, ya. Kita belajar nanti sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, sama basar, ya. Aliman sami'an basiran mutakalliman. Yang kedua, wa nutqu bi syahadataini tu'bira.
Lisihatil imani mimman qadara. Dan kita wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedang mengenal Allah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, mengucapkannya. Al-utubir yang dianggap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lebih bagus, ya. Pakai asyhadu dua-duanya, ya. Kita lahir orang Islam, dari bapak Islam, ibu Islam, lahir nggak perlu syahadat lagi. Tapi kalau orang kafir, non muslim, dia masuk Islam, harus dia syahadat, dibimbing oleh seorang muslim, ya. Disaksikan 2 orang minimal, disaksikan. Kita otomatis langsung, ya, Islam. Lisihatil iman mimman qadara, untuk sahnya iman bagi orang-orang yang mampu mengucapkan. Kan iman itu di hati sebenarnya, ya enggak? In saddaqal qalbu, sah kalau ini ucapan ini lalu dibenarkan oleh hati, sah iman kita. Tapi yang paling penting kata ulama, al-asah fil qalb, ya. Makanya termasuk Abi Thalib bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, itu muslim sejati. Si Ahmad Zaini Dahlan menyatakan di dalam kitabnya Aslam Matalib fi Najati Abi Thalib, huwa muslim. Kenapa? Ya dalam khutbahnya, ya melamar itu kan sebelum datang nubuah. Tapi nanti yang dinilai itu bukan di mulut, yang penting di hati. Berapa banyak tuh kuburan Cina digali, badannya utuh, tidak jadi tengkorak, tidak. Kita nggak tahu iman seorang di akhir umurnya dia iman apa tidak. Maka yang ditentukan adalah yang menentukan dia iman atau tidak di hati. Mulut bisa saja bohong, ya. Nah, itu. Nah, tapi di sini dibantah, wabil amal yakunu fina lisihatil iman mimman qadara. Ada sebagian yang tidak mampu memang mengucapkan, orang bisu, ya, terlahir emang dia nggak bisa, dia cukup di hati saja. Nah, sebagian ulama menyatakan kalau mampu mengucapkan harus diucapkan, ya. Tapi pendapat al-asah, seandainya dia tidak mengucapkan, yang penting hatinya meyakini, gitu, ya. Wabil amal yakunu za naqsin wa za kamali, dan dengan beramal orang yang imannya kurang menjadi sempurna. Nah, ini iman. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun, ya. Kita lahir dalam keadaan muslim, belum beriman. Bagaimana timbul iman? Dengan kita beramal. Kita mulai amal, sholat, zakat, puasa, kalau mampu naik haji, mampu bersedekah, ya, jaga hati. Nah, itu semua banyak selawat, banyak amal itu meningkatkan amal. Yazdad wa yanqus. Makanya setiap sholat kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 juga, ya. Itu sebenarnya mompa iman kita naik. Nanti dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, bagaimana naiknya lebih banyak daripada turunnya? Nanti dia punya apa? Grafiknya naik terakhir diakhiri dengan umur, dengan iman yang sempurna. Ada. Ya, yakunu za naqsin wa za kamal. Wa bil amal yakunu za naqsin wa za kamali. Fakun minal imani fi mazidi. Jadilah engkau orang yang dalam beriman bertambah setiap harinya. Tambah iman. Wa fi safail qalbi za tajdidi, dan dalam kebersihan hati semakin bertambah. Nah, ini hati ini perlu dibersihin. Salah satunya dengan baca maulid Nabi, baca salawat, datang dengan husnuzon, baik sangka, ya, ada husnuzon. Khaslatani laysa fawqahuma min khair, husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Apa di antaranya di sini diajarkan kalau kita mau semakin iman meningkat, hati semakin bersih, bikasratis salati wa ta'ati, dengan memperbanyak salawat, memperbanyak salat,
Salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Wa ta'ati, dan ketaatan, apa saja ketaatan. Ya. Kebalikan ketaatan kemaksiatan. Wa tarki ma li nafsi min syahawati, dan meninggalkan kepada hawa nafsu. Nah ini. Mau iman meningkat, mau bersih hati, tinggalkan hawa nafsu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bagaimana? Zuyyinal jannah bisyahawat wa zuyyinal bisyahawat, zuyyinatul jannatu bisyahawat wa zuyyinatul nar bil makarih. Benar. Dihiasi neraka itu dengan hal-hal yang enggak enak. Makarih. Ya enggak? Enggak, bisyahawat kebalik. Zuyyinal nar bisyahawat wa zuyyinal jannah bil makarih. Oh, kama enggak Rasulullah. Maaf ya. Jadi surga dihiasi dengan yang enggak enak. Tapi neraka dengan syahwat. Ya, mau surga ini banyak, padahal gratis. Salat gratis, puasa enggak gratis. Enggak. Ya. Tapi berat. Kayaknya berat, mau taklim apalagi. Wah, setan gandungin. Orang paling enggak senang tuh setan kalau orang nuntut ilmu. Nah, kadang orang salatnya jadi sempurna, puasanya sempurna, ibadahnya karena ilmu. Semakin dia ilmunya semakin banyak, semakin kualitas, semakin mendekati qabul. Ya, salah satu diterimanya amal, salah satu syaratnya adalah ilmu. Ya. Tapi neraka pakai dihiasi dengan syahwat yang enak-enak. Enggak. Mabok, bayar mau dia. Mau ke neraka nih, bayar. Zina, bayar, mau. Yang gratis, taat ke surga gratis. Pada nggak mau. Ke neraka bayar, mau. Antri di diskotik, antri di bioskop. Ya Allah, ada kalian ya. Itu sedikit ya. Wa tarku ma fa syahwatun nafsi ma'a dzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Maka syahwat, hawa nafsu ini kita ikuti keinginannya, syahwatnya. Bersamaan dengan dosa menyebabkan hati berkarat, menyebabkan hati jadi kotor. Hati kotor dari mana? Karena kita ngikutin hawa nafsu kita. Karena kita melakukan dosa tanpa terasa. Tanpa istighfar. Ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja. Bukan di masjid doang, bukan di Majlis Salim aja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Jadi setiap kita melakukan dosa, istighfar. Ada pikiran kotor, astagfirullah. Ya, bahkan sebagian ulama keluarin kafarah. Ya, seandainya ada suami istri, istrinya belum bersih, belum mandi dari haidnya, atau dalam keadaan haid, suaminya berhubungan, itu disunahkan mengeluarkan kafarah. Bayar kafarah 1 gram emas. Nah, ada tuh di kitab-kitab. Kenapa? Supaya tidak terbiasa kita melakukan dosa. Aduh, ini hukumannya ini. Karena kamu melakukan ini, melanggar, keluarkan 7 dinar ya kalau bisa. Ya. Kalau bisa. Kalau kita 7 dinar berapa? 4 gram. 1 dinar 4 gram. 4 gram kali 7. Ente kali sendiri deh. Ya. Ya. Makanya jangan melanggar. Paling aman jangan melanggar. Ya. Yang halal, yang sunnah, yang tidak makruh, yang mubah, lakukan. Ya. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun ghasi, dan sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita yang Maha Penyayang,
Qalbun qasi, hati yang kotor. Siapa yang paling jauh sama Allah? Yang hatinya kotor. Ya. Ya, semoga Allah kasih bersih hati kita ya. Ya. Sedikit lagi. Hanya 10 bait aja. Wa sairul amala tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Ya, makanya iblis itu dimurkai oleh Allah karena dia tidak mau menyembah. Ya, tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Merasa sombong. Jadi ada merasa dia lebih baik. Ya. Makanya qalbun qasi, hatinya. Cara terbaik untuk membersihkan hati ya, adalah dengan cara menangis. Menangis di tengah malam, tidak ada orang yang menyaksikan. Ya, kalau nangis di depan orang, kemungkinan kita riak. Hatta artis bisa nangis, ya enggak? Penyanyi, drama namanya. Ya. Itu orang-orang yang menjebloskan Nabi Yusuf ya, di sumur, di hadapan ayahnya menangis. Binyamin kadzib. Bawa darah bohong. Nangis penyesal, tadi dimakan Yusuf sama serigala, begini. Dengan nangis. Ya. Tapi bohong. Nah, itu pertama drama di situ. Mulai drama lagi. Akhirnya dicontoh. Makanya surat Yusuf adalah contoh inspirasi orang bikin film. Kata wa sairu amalatu khali illa ma'an niyati haitsu tukhlisu, dan seluruh amal itu tidak bisa ikhlas, tidak bisa bersih, tidak bisa murni kecuali dengan niat yang murni. Jadi diawali dengan niat. Ya, niatnya karena Allah. Ya Allah, saya hadir majlis ta'lim karena Allah. Saya hadir karena Allah. Ya. Dan salawat kepada Nabi hatta riya diterima. Ini hebatnya salawat nih, ya. Ya. Begitu juga sedekah yang menyenangkan hati orang, ya. Ada 2 amal yang keren itu, ya. Inna thawaba fi sururi sadaqah laysa riya yuhbituhu fa haqqaqa kadza salatuna 'ala nabi takrimatan li sayyidil murdi. Fasahihin niyata qabla al-amali. Maka beliau menyatakan, perbaiki niat dulu sebelum kamu beramal. Kamu mau beramal apa nih? Mau bangun masjid, mau bangun pesantren, mau bangun majlis taklim, mau bangun apa lagi? Panti asuhan, darul aitam, ya. Banyak nih peluang-peluang kebaikan. Sebelum itu yang paling penting niat dulu diluruskan. Niatnya buat apa nih? Mau disebut ikut perang supaya jadi pemberani gitu, hebat. Ada itu, ya. Wa'ati biha makrunatan bil awali, dan datangi niat tersebut berbarengan di awal. Jadi niat itu apa dalam kitab Safinatun Najah? Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi wa ma'ahaluhal galab wa talaffuz biha sunnah. Ya. Jadi bermaksud kepada sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Kalau saya bilang, saya besok mau ziarah ya, ke Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, atau mau ziarah ke Waliullah besok, niat bukan? Bukan niat, namanya azam gitu ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi ini, semua amal ibadah dalam Islam diawali dengan niat permulaannya. Kalau salat ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Adapun sebelumnya talafut itu lafaz niat. Usolli fardhu isya al-barakatu mustaqbil qiblat ma'mum. Itu lafaz niat. Sedangkan niat yang sesungguhnya dari alif Allah sampai ra akbar, Allahu akbar. Begitu juga wudu. Kapan niatnya? Ketika mencuci muka, membasuh muka. Nawaitul wudu lirabbil azza. Kalau wudu karena enggak ada takbir, tapi kalau dalam salat ada takbir. Kita diawali ya, af'alun wa aqwalun muftatahun bit takbir wa mukhtatahun bit taslim. Salat itu pekerjaan dan gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir. Jadi awalnya salat apa? Takbir, Allahu akbar.
Pas Allahu Akbar, di situ di hati kita, saya niat sholat maghrib. Saya niat. Kalau sholat fardu wajib menyebut fardu. Usolli fardal maghrib. Adapun sholat rakaatin mustaqbil qiblati itu sunnah. Kalau berjamaah wajib menyebut ma'muman. Kalimat lillahi ta'ala pun sunnah juga, ya. Itu jadi yang wajib, ghuslul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholat sunnah yang punya waktu, punya sebab seperti duha, itu hanya menyebutkan usul duha, itu yang wajib. Adapun rakaatain mustaqbilah sunnah. Ada sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, itu hanya usul dia aja cukup, ya. Fa in tadum hatta balagta akhirah huzza sawaba kamilan fil akhirah. Kalau kamu terus dawam ini melakukan ini, semua ibadahnya diawali dengan niat yang baik karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selalu karena Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, hidupnya, mati semua karena Allah. Gimana? Hatta balagta akhirah huzza sawab, kau akan dapat pahala, ya, yang sempurna di akhirat, ya. Nah, kita pengen sempurna, ya. Wa niyatu wal qaul tsumma al-amal bi ghairi sunnatin la tuqbalu. Nah, ini nanti syarat amal diterima yang kedua dengan sunnah. Baru yang paling terakhir nanti ikhlas, insyaallah. Ya, sedikit-sedikit ini saya, ya, yang penting ada penyampaian, yang penting kumpul baca Maulid Nabi, ya, kita supaya bersih, kita punya waktu, bersih kita punya hati, kita punya akidah, ya, itu yang paling penting. Akidah kita dibersihkan, tempat kita dibersihkan, waktu kita dibersihkan. Bagaimana 24 jam tidak ada maksiat, manteng sama Allah. Semoga dengan perkumpulan ya, sebulan sekali ini kita jumpa dengan Habib Abdul Rahman, jumpa dengan Habib, kita dicas sedikit-sedikit supaya ilmunya bertambah, tambah iman, tambah semangat. Wallahu alam, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل كتب أنثى وذاكر ربي وفقنا وفيكم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وآخر أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربي واصلح لنا كل شؤون وأكرر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشف المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصاحب الكرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله عليه وسلم محمدin wa alihi wasallam alhamdulillah amin. Ini saya cita-cita insyaallah bulan depan itu cetak itu doanya Faqih Muqaddam. Jadi penutupan majlis kita baca sama-sama itu doa insyaallah. Itu Al Habib Husain bin Muhammad Al Haddad Jombang menganjurkan setiap muslimin membaca doa itu supaya kita diberikan kesatuan, ya, persatuan, dikasih dirubah keadaan kita menjadi baik dan lebih baik lagi. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.